Pagi-pagi Ambyar! Pagi-pagi Ambyar, Sobat Ambyar. Jangan lupa untuk memperhatikan 6M. Kamu tahu 6M apa aja? Apa itu? Menggunakan masker, Lalu? menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. 1M lagi adalah menyaksikan Pagi-pagi Ambyar. Karena dengan menyaksikan Pagi-pagi Ambyar, kita pasti akan sehat, imunnya makin bagus. Amin. Dan untuk meningkatkan imunitas, kita akan dihibur. Ini dia duo. Getar! Let's go. Selamat pagi, Sobat Ambyar. Pagi. Kami... Lu jadi apa sih lu? Bentar. Bentar. Ini jadi apa ya? Aku jadi Profesor Gajah. Lu jadi gajah. Profesor Gajah. Kok lebih mirip sama kaleng kerupuk ya? Kalau King Nasar jadi apa? Aku jadi Profesor Jerapah. Kenapa coba jerapah lehernya panjang? Kenapa? Kenapa Ki? Mengingatkan King Nasar ya? Karena- Mengingatkan King Nasar ya? Enggak, karena masa berlakunya udah habis jadi diperpanjang. Oh. Ah, ah, Rian kurang lucu. Nanti cari lagi ya. Kalau ini lucu nggak? Apa? Kamu kan suka telat nih. Heeh. Karena suka lupa bawa lehernya. Hah? Jadi dikasihlah kayak gini jerapah biar ingat. Baik, Maaf ya, maaf kirain lucu, maaf ya. baik. Oke, kita sapa pemirsa dulu yuk. Selamat pagi pemirsa Trans TV. Kami dua getar, gemas, dan cetak. Hello ladies and gentlemen. Ya, Dimanapun kalian berada, di negara manapun, di ufuk manapun. Seperti biasa kalau ada apa sih tugas kami? tugas kami itu apa coba kira-kira? Tugas kami hanya untuk ngomongin orang. Ya, Betul. ada berita yang kita goreng sehingga menjadi masalah. Betul. Kalau nggak ada masalah? Kita bisa menyelesaikan masalah dengan masalah. Betul. Oke, berita pertama baca Nenek. Datang dari seorang selebriti ya. Dia adalah Natalie Houscher. Buka suara tentang video 20 detiknya. Akhirnya istri Sule Natalie Houscher ini membuka suara lewat account TokToknya tentang berita yang lagi geger. Tentang dirinya bersama sang manajer yang diduga membuat video syur 20 detik. Apakah betul video yang berdurasi 20 detik itu adalah Natalie Houscher? Langsung aja kita lihat. Netizen ya untuk bisa mencari berita-berita yang enggak ya, apalagi tentang Natalie ya. Dengerin ya Karen, gue capek buka masker nih. Kalau menurut lo, setiap ada orang yang bikin berita atau ada orang yang menyebarkan itu orang namanya cari-cari, itu lo salah. Enggak, udah. Ya sekarang begini, Natalie itu kan udah jadi artis. Ya Justru. pasti orang akan cari-cari Justru beritanya. karena justru karena Natalie sekarang sudah menikah sama Kang Sule. Itu netizen memang tugasnya harus menggoreng sehingga namanya Natalie dan Kang Sule itu naik ke permukaan. Gimana ya gua ngomongnya ya tadi? Maksudnya apa sih? Kang Sule itu sudah superstar. Lu berani sama Kang Sule? Lo bukan, gua malah ngebela Kang. Senior lo. Lu Iya nggak bisa loh. ngomong begitu. Kenapa Lu ya? nggak bisa karena Natalie itu kan ya udah punya nama. Lu tidak bisa Iya. bilang seperti itu. Ya itu- Bahkan lu menyebut pautkan Loh, Kang Sule ya, di sini. Loh, yang punya nama Kang Sule apa Natalie sih? Lo dua-duanya sekarang. Oh sekarang kan? Iya, tapi lu menyebut pautkan Kang Sule itu tidak bisa. Loh, enggak kan gua cuma bilang, ini kan permainannya netizen aja main goreng. Belum goreng di tentu media permainan sosial. netizen. Belum tentu. Jadi- Permainan lu. Oh, tentunya. Gak usah ribut. Lihat. 15 detik nih. Dewi Persik 15 detik. Kenapa? Instastory.
Ya sudahlah. Kalau begitu. Nggak bisa. Nih ada manajernya juga nih klarifikasi nih lewat story-nya nih. Mana tuh? Mana? Tuh. Mana ya? Bangun tidur, bingung ada rame-rame apalagi kok banyak yang komen dan DM. Dan sebagian yang saya capture dari banyaknya yang komen. Jadi si penyebar fitnah nantangin ya. Oke, baik, tunggu saya pulang ke Indonesia. Loh, ada di mana ya? Kayaknya dia ada di Iceland deh. Di Dubai ya? Enggak, dia di Iceland deh kayaknya. Yang difitnah lagi jalan-jalan. Nanti yang ngefitnah makin tanjak dosa iya. Oh gitu. Nah, lu jangan main fitnah sendiri. Kok gue main fitnah sih? Gua ngapain? Aduh, rusak dong leher gue. Lu main fitnah. Ayo Jangan berantem. gitu dong lo. Ih, Jerapah menang. Jerapah menang. udah gak ada kepalanya nih, ketahuan nih kalau. Udah. Ah, copot. Copot. Oh, rambut aslinya begini. Berita kedua. Oke, berita kedua. Apa? Ikan duyung bisa order makanan di bawah laut? Ada berita geger tentang ikan duyung bisa ngomong di laut ujung sana. Dan duyung tersebut memesan makanan lewat ojek online. Duh, duyungnya manja banget sih. Oh, Kang Bakso Malang ya. Siapa sih sosok duyung tersebut? You like Mare. Mohon maaf ya. Itu orang yang itu kurang hiburan. Kurang kayaknya hiburan. ya. Kalau menurut gue ya, si Duyung ini, dia harus membuat sesuatu yang dibicarakan sama orang. Tapi kalau supaya kembali lagi Instagramnya. Lu nggak bisa menuduh begitu lo. Enak aja lu main tuduh-tuduh aja. Enggak, kalau gue bilang dia harus cari sensasi. Jangan gitu dong. Dia kalau gue bilang nih, dia sekarang ini ya. Kan kasihan Duyung tuh kelaparan di dalam laut. Dia pesan makanan. Kok yang banyak. bisa-bisanya Duyung? Sakit. Aduh mati lampu ya sayang. Aduh mati lampu. Sabar. Baru dapat duit soalnya. Baru dapat Seperti duit. mati lampu. Kok aduh mati lampu. Apa yakin? Gak apa-apa. Kalau buat Kak Dewi pokoknya sah-sah aja. Ya. Sobat Ambiar, kita akan langsung ketemu sama bintang tamu kita yang satu ini. Kini tinggal aku sendiri. Lihat deh, gua di video di kamera TV gini. Ayo dibantu jadi apa ya? Kalau nggak dibantu nggak jadi apa? Ember. Pak Tarno ya. Kita ketemu sama bintang tamu kita Ya. ini. Wih, cantik banget. Siapa sih kak? Semakin awet muda, penampilannya tidak usah diragukan lagi. Wow, katanya hari ini nggak ada bintang tamu. Ada, sudah menunggu di belakang. Siapa sih? Siapa sih? Siapa? Dia ini sampai sekarang masih bersiteru dengan mantan suaminya. Ya. Wow. Sang mantan suami ini pernah tiba-tiba di tahun 2018 datang ke rumahnya masih satu. Kayak Oh aku ya dong, ampun, ini baik. temen aku nih, ini Ya. temen aku nih, Kayak aku jemput dong yuk. baik. Iya, sama Mas siapa? Saiful Jamil baik. Hah? Sama Mas Aldi Tahir baik. Oh ngono toh? Oh iya. Ya wis pada ya say. Lu sama mantan suami baik, sama suami lu nggak baik. Baik. Itu Yang kata satunya. Rian ya, kata si Oke. Agit. Itu kata Rian ya. Kita langsung ketemu, dia kemarin sempat datang juga di Ya. persidangannya ya. Ini ngomongin mantan istrinya Vicky Prasetyo ya. Apa yang akan diceritakan kita akan cari tahu, ini dia yang cantik sekali Angel Elga. Sini Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Sebentar. Apa yang membuat saya suka sama Mbak Angel? Apa? Sayang. Coba lihat Karen.
dalam total seluruh yang dipakai, Kalau yang paling saya ini bisa 10 miliar loh. betul. Yang saya suka adalah jam tangan dan cincinnya. Saya gelang. Gelangnya maksudnya. Gelang dan jam tangan. Jam tangannya pas tadi begitu masuk begini, ngajakin berantem loh. Coba dikasih lihat di kamera dong. Masih pagi, Gak jangan apa-apa Kak Angel. Iya, ini kan jadi inspirasi buat yang nonton juga kerja keras supaya seperti Angel Elga. Tapi Angel Elga ini semakin lama semakin stylish, menawan. Kalau lihat di Instagramnya tuh mewah-mewah banget loh. Dari dulu udah begitu, udah kayak ya? saya. Oh, ya, bajunya boleh sederhana, polos, tapi yang dipakai di Tapi gelangnya, branded di ya. cincinnya. Aduh, jamnya. sendalnya juga mereknya tuh. Ya Allah. Pagi-pagi di tag loh, kayak cer. Iya, tapi Iya, benar iya. emang ini banget menyita Kak tahu nggak perhatian. sih Kak, kita semua begini nih biar kakak itu agak lumayan agak halus gitu. Soalnya ini ada artikel yang membuat emosi jiwa seluruh Indonesia. Coba ya, kita Yes. kasih lihat. Silakan Angel Elga duduk dulu. Nah, Ya, silakan, silakan biar Kak. tenang dulu. Kita mau kasih lihat ya sama Sobat Ambiar, ini artikel yang berkaitan dengan mantan suami Vicky Prasetyo. Kemarin kan sidang lanjutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Vicky Prasetyo akhirnya ini masih dituntut 8 bulan penjara. Ini kita keluarkan dulu artikelnya. Kasus penggerebekan penggerebekan Angel Elga, Vicky Prasetyo dituntut 8 months. 8 in jail. bulan penjara. Ikmon apa? 8 months. Oh. Nah itu gimana Kak? Ya sebenarnya sih saya tuh nggak terlalu ngikutin sudah, karena saya lagi sibuk dengan bisnis skincare aku kan gitu. Sebenarnya ini tuh udah bukan area aku lagi gitu. Pada saat polisi sudah mengatakan saya tidak bersalah, Iya. terus di persidangan juga Iya. mereka yang menjalankan persidangan itu. Saya kemarin nggak datang karena memang tidak diharuskan datang karena aku udah nggak Oke. perlu lagi kan. Udah ada lawyer gitu Udah ya, ada Kak? bukan masalah lawyer juga. Hakim sudah meminta keterangan saya. Itu adalah bagian mereka lagi. Masalah nanti keputusan seperti apa itu bukan wewenang aku. Aku orang yang malah justru melihat oh ya udah mau berapapun yang dituntut oleh jaksa, saya udah alhamdulillah pada saat dia masuk pun yang pertama kali yang dia udah dimasukin dalam penjara, saya sebenarnya sudah ya sudah gitu loh. Sudah inilah pembuktiannya sudah selesai gitu. Iya. Tapi ternyata dikeluarkan karena mereka minta penangguhan, ya udah saya juga kan nggak punya wewenang apa-apa. Akhirnya sekarang divonis, dituntut, ya udah itu juga kan hak dari hakim Iya. dan jaksa gitu. Jadi saya sebenarnya udah selesai lah. Ya, maaf Kalau saya Kak, sendiri maksudnya gitu. udah selesai. Apa kakak nggak kepengen ya udah sudahin, nggak usah hukum ini berlanjut gitu? Saya tuh nggak bisa kan karena sesuatu yang sudah dibawa ke hukum kita tuh nggak bisa gini loh udah ya saya tarik ya Betul, betul. Iya. Bukan itu kan mainan ya Kak? itu kan Betul. mempermainkan. Iya. Kalau ditanya ke saya bagaimana ya saya sebenarnya udah nggak ngikutin gitu loh. Iya, Saya udah nggak iya. ngikutin, saya Udah udah biarkan ke hukum aja Udah yang biarkan aja gitu. jalan ya. Iya, iya. Tapi Mbak Angel Elga, mungkin Sobat Ambiar juga ada yang lupa gitu ya. Ini kan kejadiannya sebenarnya November 2018. Ya. Apa sih yang membuat Mbak Angel tuh melaporkan mantan suami Vicky Prasetyo? Bagian mana yang membuat Gini, Angel Elga yang merasa marah gitu. Marah sekali. Sebenarnya gini, kan udah dari awal saya udah jelaskan ya. Pada saat mereka menuduh saya, kan saya pertama kali yang dilaporkan oleh mereka. Yang mereka ingin menjarakan saya. Iya, iya. Ya, dengan alasan, oh saya ketemu nih Angel Elga bersama laki-laki. Iya. Tapi logikanya gini loh, itu rumah saya. Mhm. Kunci di dalam kamar itu ada di posisi di dalam kamar saya. Saya yang mengunci pada saat mereka dorong saya. Kalau saya melakukan pada saat itu berzina dengan orang yang apa yang mereka katakan, harusnya saya keluar. Itu kan rumah saya. Iya. Logikanya kalau kita melakukan kejahatan atau saya tidur dengan orang, pasti saya langsung keluar kamar dong. Kan kayak gitu kan. Oh, saya nggak mau ketahuan nih, saya keluar kamar aja. Tapi pada saat itu saya tidak kebayang mereka akan menuduh saya seperti itu. Karena apa? Saya menyelamatkan teman saya dan saya dengan kerumunan mereka, bahkan mereka bawa senjata tajam. Di dalam itu, di dalam rumah saya itu ada kehilangan satu pisau yang saya sudah jelaskan di kepolisian. Pada saat polisi sortir rumah saya semuanya kan senjata tajam itu hilang gitu loh. Iya. Nah ini juga saya laporkan semuanya. Itu ya, itu yang terjadi di November 2018 Nah gitu ya. loh, logikanya ini. Kesalahan saya cuma satu. Harusnya saya keluar dari kamar itu. Bukannya saya berlindung di dalam itu bersama dengan teman saya.
begitu saya sudah berlindung di dalam kamar, itulah yang mereka selalu doktrin kepada masyarakat. Saya ketemu Angel Elga pakai kerudung muslim, masih status suami istri, tapi dia bersama laki-laki. Ya iya, saya di dalam itu saya berlindung. Kan dengan omongan mereka sudah jelas. 1 minggu pada saat saya usir mereka dari rumah saya, 1 minggu mereka mengikuti saya karena mereka tidak mau saya ceraikan. Oke, itu kurang lebih ya, pasti Sobat Ambiar juga mengingat kembali kejadiannya 2018. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Angel Elga sama Sobat Ambiar di rumah. Ini ada statement Dari dari Mas Vicky ya. Mas Vicky Prasetyo mengenai Angel. kasus ini dan juga tuntutan 8 bulan penjara. Kita lihat dulu ya. Aku mungkin dididik untuk tidak pernah takut menghadapi hari esok, apapun situasinya. Penjara bukan suatu hal yang menakutkan, ya. Dan yang paling penting adalah bahwa sampai kapanpun tidak pernah dibenarkan, sampai kapanpun tidak pernah dibenarkan, menurut keyakinan aku sebagai seorang muslim, ada di dalam surah An-Nisa ayat 34, itu firman Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin juga ada hadis, ada beberapa mazhab dan apapun semuanya, tidak dibenarkan seorang wanita, ya, seorang wanita yang masih terikat hubungan sah suami istri, baik secara agama ataupun negara, membawa pria lain ke dalam rumah, bahkan di dalam kamar, itu adalah sebuah hal yang dibenarkan. Ini harus diluruskan. Aku nggak pernah takut untuk nanti menghadapi apapun hasilnya. Ya, Mbak Angel Elga, tanggapannya? Nah, ini yang sudah mereka berhasil. Poin ini mereka berhasil karena apa? Mereka selalu mengatakan, karena ada ancaman juga berbentuk SMS yang sudah saya kasih lihat kepada Pak Polisi. Sebelum saya ketok palu bercerai, Vicky Prasetyo itu mengatakan, kalau kamu tidak menerima saya atau kamu usir saya akan bikin orang lain tidak bisa menikmati kamu, saya akan rusaki kakak kamu. Nah, inilah tujuannya. Ini sudah dibuktikan sama mereka. Itu lewat apa? Ada SMS-nya. Ada buktinya? Ada dong, ada. Kan dari pertama kali. Tapi yang membuat fatal itu penggerbekan itu ya Kak, dengan penggerbekan media ya. itu gitu loh. Nah, saya katakan lagi, kesalahan saya cuma satu. Karena kita natural ya, nggak melakukan apa-apa. Ya saya di dalam, begitu dia masuk, kan media ini belum masuk sebenarnya. Karena media masuk itu kan harus buka pagar. Dia yang loncat kan. Nah, harusnya pada saat itu saya sempat argumen, harusnya kalau memang saya melakukan hubungan badan dengan orang, saya keluar aja dari kamar dong. Ngapain saya di dalam kamar? Kan itu rumah saya, yang megang kunci saya. Saya keluar aja, yang tadi saya katakan ya. Tapi kan saya tidak gitu loh. Takut Karena ya, apa? Kak? Ketakutan psikologi Banyak saya itu. orang apalagi bawa senjata juga ya. Nah, dengan kalian bisa lihat bagaimana antusiasnya keluarga mereka teriakin saya, mempermalukan saya. Oke Mbak Angel, tapi tanggapan dari apa yang tadi Mbak Angel saksikan dari Vicky Prasetyo itu gimana? Gini, poin dia cuma satu. Semua dia tidak bisa buktikan di pengadilan, ya. Dia cuma bisa membentuk opini. Membuat apa? Membentuk opini. Membentuk opini. Menjatuhkan saya. Itu dia sudah menang. Dengan dia mengatakan suami istri, ikatan suami istri, tapi ketemu istri, itu dia sudah benar, dia sudah menang. Karena apa? Yang ditayangkan adalah saya berdua dengan laki-laki, tapi cerita daripada kisah itu bisa sampai saya di dalam kamar itu kan tidak semua orang tahu. Yang mengetahui adalah pengadilan dan kepolisian. Dan yang satu hal lagi yang paling penting adalah dia mengatakan, ada pihak mereka sampai pengacara mereka mengatakan, Angel Elga bisa aja bayar polisi, bisa aja bayar hakim. Siapa yang bilang Oh itu? nggak bisa begitu. Ada di tayangan itu kan selalu arahnya ke sana. Sekarang gini, peristiwa saya ini ditonton semua orang. Ya. Tidak ada aparat yang berani mempertaruhkan jabatannya untuk seorang Betul, saya. Saya ini setuju. siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Betul. Gitu loh. Siapalah saya? Tapi arah pengacara yang mereka selalu mendoktrin, oh iya karena Angel punya uang, dia bisa melakukan segala hal. Nggak boleh begitu. Dia tidak bisa membuktikan satu hal yang mereka mendudukan kepada saya, lalu dia bentuk opini bahwa istri mana yang bisa melakukan itu, terikat pernikahan. Kalian tahu nggak ceritanya kayak apa? Susah payah saya untuk mengeluarkan mereka dalam kehidupan saya. Dalam hidup saya adalah saya don't care apapun yang sekarang mereka katakan. Yang terpenting dalam hidup saya cuma satu, bisa mengusir satu keluarga itu dari kehidupan saya. Udah alhamdulillah. Selanjutnya Allah mau bagaimana saya difitnah, mereka mau ngomong seperti apa, saya kembalikan lagi sama Allah. Ternyata apa? Kesabaran saya bertahun-tahun, ini yang saya dapatkan. Dan mereka tidak bisa membuktikan di pengadilan. Tapi begitu udah sidang selesai,
sidang selesai selalu itu terus yang mereka ungkapkan kan. Ya Mbak Angel, ini kan kejadiannya November 2018, saat itu memang belum ketok palu bercerai dengan Vicky Prasetyo ya? Saat itu ya? Saat itu, karena dia nggak mau menceraikan saya. Ya memang belum Jadi resmi. kan ini udah tahun 2021, dari 2018 kasus perkaranya dari tahun 2018 ya Kak ya? Iya. Bayangkan tuh udah berapa tahun. Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah hukum, bukan berarti polisi itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kasusnya kan banyak, jadi butuh kesabaran. Jadi Pasti. kalau misalkan buang keringat, buang tenaga, itu sudah pasti. Mbak Angel, Makanya lo jangan main asal gerebek-gerebek aja rumah orang lo. Semena-mena lo main gerebek rumah orang lo. Gue itu gerebek rumah orang, gue bawa media. Karena gue pengen tenar. Kalau tenar dapat cara gerebek rumah orang. Emang udah cara yang Say, sebentar kakak dengerin. Nanti kita briefing lagi, cari kalimat, jangan ngomong tenar-tenar terus ada yang lain gitu. Ember. Itu lagi. tapi ya, aku ya Angel Elga, aku tuh sedih loh. Sedih banget liatnya karena aku kan MC pernikahannya Vicky sama Angel Elga. Jadi aku menyaksikan saat itu. Aku juga melihat bagaimana cintanya Kak Vicky. Iya kan? Dia mau bunuh diri tuh jatuh Terjun dari dari helikopter. Ya tapi dari Angel Elganya sendiri ya. Setelah kejadian itu tuh, ini kita nggak pernah tahu loh ya. Pernah ada nggak sih pertemuan keluarga antara Angel Elga Damai dengan gitu, keluarga Kak. Vicky Prasetyo buat ngobrol gitu? Dari Setelah kejadian itu? Dari pihak pengacaranya ada menghubungi teman saya untuk minta ya ketemu saya atau mau kasih uang dan segala macam. Kan udah pernah saya bahas juga di itu media gitu ya. Tapi saya berusaha gini loh, ini harga diri saya. Saya nggak apa-apa mau digosipin A, B, C karena munculnya saya memang udah kontroversi sekali. Ya, saya nggak apa-apa. Tapi begitu saya dijorokin dengan laki-laki dalam kamar dan itu bukan apa yang mereka tuduhkan terhadap saya gitu ya. Maksudnya bukan kejadian sebenarnya gitu. Karena di balik cerita itu masih panjang yang nggak bisa saya ungkapkan di media. Oke, berarti tapi di memang pengadilan. pernah ada yang menghubungi ya? Menghubungi saya. Jadi saya kalau yang ini begitu saya udah masuk ke ranah hukum, saya lepas sudah, saya nggak mau Kak, lagi. kalau Mas Vicky sendiri misalkan nggak di luar dari keluarga ini, kan bagaimanapun kakak pernah menjalin hubungan suami istri, saling sayang, saling cinta. Pernah nggak secara pribadi hubungi kakak untuk ketemu gitu? Ada tuh di gini kan Selama ini maksudnya dari 2018 itu. Iya Kak. berkali-kali. Bahkan setelah kejadian itu pun dia pernah kan saya lupa ngeblok dia di Telegram karena saya jarang main Telegram. Itu sempat ada kata-kata minta maaf, satu keluarga juga minta maaf dan semuanya ada. Sampai yang tadi saya sudah tunjukin juga. Oke, itu kamu, ada Nah, di- yang kamu balas gak? Enggak, saya enggak. Nah, yang aku juga jadi penasaran nih, sampai dengan hari ini dari kejadian 2018, Angel sendiri dendam atau sudah memaafkan dalam hati? Ini bukan masalah dendam atau bagaimana, tetapi saya punya keluarga yang harus saya obati rasa mereka ini. Oh, oke. Ya, sekarang saya kemarin sempat lihat tayangan, mereka nangis-nangis mengatakan sudah tidak ada dendam dengan Angel Elga, saya sudah mengikhlaskan. Tahan sebentar ya. Ini kita mau kasih lihat juga nih. Ini ada tanggapan keluarga. Kalau ngomongin soal keluarga kita kasih lihat dulu. Ini ada tanggapan, nanti tolong ditanggapi juga. Ini dari keluarga Vicky Prasetyo. Nah, pas hari Rabu ketemu lagi, Ma, hari Kamis doain ya katanya Vicky tuntutan gitu. Saya baru telepon Bella, telepon Baby. Baby, Bella, bagaimana itu Kak Vicky-nya tuntutan? Nah, semenjak hari Selasa itu udah saya, Baby, Bella, Benjem, anak-anaknya saya nggak bisa tidur. Saya sih bukan hanya perasaan aja, kayaknya runtuh dunia. Saya harus bagaimana? Saya harus apa? Kita harus kemana gitu. Aku tuh rasa udah kayak pengen pingsan gitu kemarin. Aku gak kuat banget kalau Kak Vicky harus masuk lagi, aku gak mau. Gak mau, Kak Vicky harus dalam penjara lagi, aku gak kuat. Kasihan anaknya kecil-kecil. Aku dari kecil, kemana-mana aku selalu diantar. Kehidupan aku Kak Vicky semua yang ngurusin sama mama. Itu yang buat aku nggak pernah terima kalau Kak Vicky diapa-apain orang. Ya, itu reaksi keluarga setelah tahu bahwa Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara. Ini pasal 335 ayat 1 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan ya. Melihat keluarga Vicky seperti itu. Saya mau balikin, kalau posisi keluarga saya yang kayak gitu bagaimana? Itu aja jawabannya. Iya.
tadi Vicky sudah mengatakan, saya itu nggak takut penjara. Iya, karena dia sudah 5 kali masuk penjara. Jadi penjara itu bukan satu ancaman buat dia. Kan orang yang sering melakukan kriminal tidak takut dengan penjara. Ya, terus sekarang mereka minta nangis-nangis bagaimana keluarga saya. Mereka sebelum melakukan itu pikirkan nggak keluarga saya. Tapi keluarga saya tidak ada yang mau muncul di media, nggak ada yang nangis gitu. Ya mohon maaf banget, mohon maaf. Ini kasusnya pernah terjadi di saya zaman dulu. Ingin memenjarakan seseorang, tapi setelah di penjara, alhamdulillah hikmahnya saya juga pernah masuk, tapi saya merasa bahwa ya impas, dalam arti aku nggak punya beban moral. Apakah takutnya kakak kan orang baik, Kak Vicky masuk, apakah kakak nanti ada beban gitu, maksudnya merasa berdosa, karena kan beban kita kepada ini lebih berat kan pasti. Loh, yang penting kuncinya cuma satu. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, ngapain saya harus takut? Saya serahin sama Allah. Saya serahin sama Allah. Semua perbuatan orang ada semua perbuatan ada ganjarannya. Kalau saya tidak melakukannya, ngapain saya takut? Ya, itulah adanya hukum dunia ya. Hukum dunia. Iya, iya. Angel Elga, tapi melihat tayangan itu, melihat Bella, ibu dari Vicky Prasetyo sampai nangis gitu. Ya. Lulu nggak menyaksikan itu? Kalian tidak tahu siapa yang mereka lakukan di rumah saya. Pada saat dia mentelanjangi saya, semua keluarganya joget, nari di depan di rumah saya. Dan saya katakan, Bella, saya ini masih kakak ipar kamu, keluar, baby keluar. Jangan begitu. Dengan joget, kirim video ke keluarga saya, ngata-ngatain saya. Abis gitu, sebelum ada keputusan, mereka dengan lantangnya menghina saya. Saya dikatakan pakai, yang paling mencoreng diri saya adalah, saya kan punya anak. Bisa dihapus nggak berita itu? Nggak bisa. Satu. Kedua, dia menghina kerudung saya. Dia katakan, perempuan berhijab muslim tapi bawa laki-laki. Itu kan tidak bisa, mau berapapun penjara yang mereka terima, itu tidak mudah menghapus berita saya. Ya. Nah, Sanksi sosial gitu iya, ya Kak. sekarang baru nangis. Saya bukannya orang nggak punya hati, tapi paling tidak tangisan mereka ini pelajaran buat mereka. Ada luka yang Kak, belum Mama, bisa terobati ya? Kak Vicky kan punya anak. Anak-anaknya tuh kemarin ketika nikah sama kakak sempat deket nggak? Bukan deket lagi, tinggal tempat saya. Udah kayak anak Semua gitu. keluarganya tinggal Nah, di rumah ketika saya. itu kakak melihat ada videonya itu gimana perasaannya Kak? Kalau Saya papanya lebih- sampai masuk. Yang tadi saya katakan di awal, saya lebih sekarang ini lebih alhamdulillah mereka bisa keluar dari rumah saya. Karena begitu mereka masuk rumah saya, semuanya kacau hidup saya. Ya. Angel Elga, Kesel banget gua galingan rambut dia. Dari tadi udah gua suruh mundur, gua mau lihat ke Angel, bukan mau lihat rambut lo. Kesel banget, salahnya aku disuruh deh. duduk, dia minggir-minggir. Udah gitu duduknya harus begini, ngomong harus begini. Kayaknya salahnya di aku nggak lihat kamu. Oke. Tolong dong Kak. Kamu nggak kelihatan. Ya udah lu lepas itu ya. Tenang pemirsa, salahnya ada di saya. Saya harusnya ngeliat kamu juga. Jangan begini. bijak sekali. Mbak Angel Elga boleh berdiri? Oke. Kaget gua. Kita mau nanya satu sama Angel Elga. Apa? Apakah Angel Elga mau untuk dipertemukan dan tabayun dengan keluarga Vicky Prasetyo? Saya nggak mau ini jadi tontonan seolah-olah kayak ngeledek-ledek apa gitu ya. Karena dari awal saya berseteru dengan dia, saya tidak ada mau berita apapun. Maksud saya gini, tidak mau satu frame ataupun di beda frame ataupun cuman ya apa gitu. Saya nggak mau. Saya banyak banget acara yang saya kayak kemarin ada beberapa acara yang saya nggak mau ambil karena memang saya nggak mau. Karena buat saya ini prinsip saya, ini harga diri saya. Lebih baik tidak. Gitu. Masing-masing saja. Dia cari rezeki masing-masing, saya dengan bisnis saya masing-masing. Gitu. Kalau cuma sekedar ketemu aja silaturahmi, walaupun ini cuma hanya sekedar tatap muka, ketemu. Kalau mau minta maaf bukan dengan saya, dengan Allah saja. Saya sebagai manusia, saya punya prinsip tidak akan mau bertemu dengan siapa. Walaupun dipertemukan dengan tujuannya adalah baik, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat semua kalau dipertemukan. Gini bisa. loh saya, hidup saya ini gak perlu. Angel, lihat sini juga ngomongnya. Oh iya benar. Gara-gara rambut lo. Karena kamu nggak nanya, nanya dong kayak Aku dia. tuh tersipu melihat kecantikannya, ya cantik banget. Emang loh. cantik banget kok. Ya. Sumpah deh. Maksudnya Ntar Kak kita Angel pakai itu, skincare-nya juga. Kak, maksudnya Kak Angel tuh di saat ketemu sama keluarganya itu takut tidak bisa mengendalikan emosi atau kayak gimana nih Kak? Saya tuh nggak mau gini. Hidup saya, cerita saya tidak perlu dengan konten.
Saya nggak perlu drama, saya nggak perlu jadikan tapi mohon konten maaf, atau Kak. apa. Jadi saya lebih baik tidak mau ketemu. Saya sudah selesaikan di pengadilan, biar pengadilannya menyelesaikan semua. Kalau kita hadirkan sekarang, Jangan dong. Enggak, Kak. jadi nggak mau ya? Nggak, Saya gini nggak loh mau. Kak, kan Terima kita kan kasih. harus bisa mengasih tuntunannya buat masyarakat. Setidaknya memang hukum tetap berjalan, tapi silaturahmi tidak ada salahnya untuk ketemu. Loh, Jadi saya kan tidak musuhin mereka. Ya. Kan yang memutuskan bukan Ya, saya, tapi pengadilan. Angela juga punya hak untuk itu Iya, ya. saya Betul. juga. Jadi nggak mau dipertemukan ya? Ya, Terima jangan kasih. dipaksa Ya, lah ya. tidak boleh Iya. dipaksa. Nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kita semua di pagi-pagi ambiar. Siapa yang